Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya saudara-saudara tetap berlimpah dalam sukacita dari Allah Roh Kudus dan berlimpah dengan syukur. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Matius 8 ayat 5-13. Mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini kami mengucap syukur atas segala berkat dan penyertaan yang telah Tuhan berikan bagi kami sekalian. Pada saat ini kami datang untuk beribadah dan membaca serta merenungkan firman-Mu. Allah Roh Kudus, bimbinglah kami untuk dapat mengerti kebenaran firman-Mu dan agar kami semakin teguh dalam iman kami dan terus bertumbuh. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan memberkati dan melindungi mereka, dan kiranya kebenaran firman Tuhan boleh menghibur dan menguatkan mereka juga. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pernahkah saudara ragu-ragu untuk berdoa atau malas sekali berdoa? Saudara mungkin kehilangan rasa percaya yang besar kepada Allah. Saudara tidak menyadari akan kehadiran Allah yang begitu nyata. Saudara tidak memiliki iman yang besar terhadap kasih dan kuasa Allah yang tidak terbatas. Mari kita mempelajari mengenai iman dan percaya yang besar kepada Yesus dari seorang perwira Romawi di Kapernaum. Peristiwa itu dimulai ketika Yesus memasuki daerah Kapernaum. Kota Kapernaum terletak kira-kira 5 km dari Danau Galilea bagian barat. Kalau kita melihat pasal-pasal sebelumnya dalam Injil Matius, kita akan melihat bahwa Yesus melakukan pelayanan ke seluruh daerah Galilea dan telah banyak menyembuhkan banyak orang sakit serta mengusir setan-setan. Dan dikatakan bahwa seluruh Syria mendengar tentang Yesus. Kemudian banyak orang datang kepada Yesus dari berbagai kota, dari Yudea, Yerusalem, Dekapolis, dan dari seberang sungai Yordan, dan mungkin dari tempat-tempat yang lain. Lalu Yesus mengajar mereka semua di salah satu bukit yang kita kenal dengan khotbah di bukit yang tertulis di dalam Matius 5-7. Setelah itu Yesus melanjutkan perjalanan ke daerah Kapernaum. Dan ketika Yesus masuk ke kota Kapernaum, datanglah seorang perwira menemui Yesus. Kata perwira di dalam bahasa Inggris disebut centurion atau kepala pasukan yang membawahi 100 prajurit. Perwira itu memohon agar Yesus mau menyembuhkan hambanya atau pelayannya yang sedang sakit parah. Disebutkan bahwa hambanya yang sedang lumpuh dan sangat kesakitan. Dan Yesus berkata kepada perwira itu, "Aku akan datang menyembuhkannya." Namun perwira itu dengan penuh rasa hormat dan dengan kerendahan hati berkata kepada Yesus, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku." Hal yang luar biasa terlihat adalah dalam kalimat selanjutnya dari perwira ini yang mengungkapkan bagaimana ia menilai dan menghormati Yesus begitu luar biasa. Ia mengungkapkan iman yang luar biasa terhadap kemahakuasaan dan kedaulatan Yesus. Perwira ini berkata kepada Yesus, "Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Rumah perwira itu mungkin tidak terlalu jauh dari tempat ia bertemu dengan Yesus. Namun ia sangat yakin bahwa Yesus tidak perlu datang ke rumahnya. Ia percaya Yesus sanggup menyembuhkan pelayannya dari jarak jauh. Seberapa jauh pun jarak rumahnya, ia tahu Yesus dapat menyembuhkannya. Dan betapa berat pun sakit yang dialami hambanya, ia yakin Yesus akan sanggup menyembuhkannya. Perwira ini menjelaskan mengenai hierarki otoritas dalam pekerjaannya. Pada ayat 9 dia berkata, "Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Dari sini kelihatan ia sungguh-sungguh percaya kepada kedaulatan dan kuasa Yesus terhadap penyakit yang dialami pembantunya.
Sekalipun ia tahu hambanya sedang terbaring dan sakit, lumpuh, dan tidak bisa bangun lagi dan sangat kesakitan, ia percaya Yesus sanggup menyembuhkannya hanya dengan sepatah kata saja dari tempat di mana mereka berdiri. Bagaimana respon Tuhan Yesus melihat iman perwira ini? Pada ayat 10 dikatakan, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Yesus memberitahu semua orang yang mengikutinya bahwa sangat jarang, bahkan Yesus berkata, tidak menemukan orang dengan iman yang sebesar itu di antara orang Israel. Mengapa Yesus tidak menemukan orang Israel yang beriman besar kepadanya? Hal itu bisa terjadi karena pengharapan yang salah. Orang Israel mengharapkan Yesus menjadi raja bagi bangsa Israel secara fisik dan secara politik. Atau juga karena ajaran-ajaran yang sesat, termasuk rumor-rumor negatif tentang Yesus dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang dari kalangan imam-imam dengan konflik kepentingan dan sinisme yang sangat besar. Mereka sering menebar isu negatif tentang Yesus, bahkan berusaha membunuh Yesus. Orang Israel tetap saja meragukan Yesus, padahal mereka sudah banyak melihat mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di depan mata mereka. Orang yang meragukan kemahakuasaan Yesus serta meragukan kasih dan kebaikan Yesus akan sulit percaya dan sulit bergantung sepenuhnya kepada Yesus. Pada ayat 11 dan 12, Yesus memberi teguran keras kepada orang Israel. "Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Sakit fisik jauh lebih mudah disembuhkan dari sakit rohani. Sakit fisik banyak dokter bisa menyembuhkan, tetapi siapa yang bisa menyembuhkan sakit rohani kecuali Allah sendiri yang memberikan dan menganugerahkannya. Banyak orang Israel mengeraskan hati mereka dan kehilangan iman kepada Allah. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa banyak orang akan percaya dari seluruh penjuru untuk menerima berkat keselamatan dari Allah, tetapi banyak orang Israel yang akan meratap karena ketidakpercayaan mereka. Sesudah mengatakan itu, Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka saat itu juga sembuhlah hamba dari perwira itu. Apa yang dapat kita pelajari dari perwira Roma di Kapernaum ini? Pertama, ia memiliki kesadaran diri yang baik. Kedua, dia memiliki kerendahan hati yang baik. Dia mengenal diri dan berkata tidak layak menerima Yesus di rumahnya, dan dia tahu benar siapa Yesus yang pernah dia dengar karena Yesus telah melakukan banyak mukjizat. Ketiga, dia memiliki iman yang besar kepada Yesus. Yesus memuji iman perwira itu sama seperti ketika Yesus memuji iman seorang perempuan Kanaan. Yesus mencari orang yang rendah hati. Yesus mencari orang yang memiliki iman percaya yang besar kepadanya. Kita harus menyadari keberadaan diri kita di hadapan Allah. Kita harus belajar rendah hati dan selalu merasa tidak layak di hadapan Allah. Kita dapat berdoa sekarang pun bukan karena kita layak, tetapi karena dilayakkan oleh Allah. Yang keempat, perwira ini memiliki kasih kepada orang lain, yaitu pelayannya. Ia datang kepada Yesus demi kesembuhan hambanya yang sedang sakit, lumpuh, dan sangat kesakitan. Kita harus belajar mengasihi orang lain yang bukan keluarga kita sendiri. Banyak orang tidak peduli kepada keluarganya sendiri bahkan karena dia kehilangan kasih. Kita tidak boleh demikian. Kita tetap harus memelihara kasih kita kepada siapapun juga. Dari pertemuan perwira itu dengan Tuhan Yesus, kita dapat mempelajari bahwa hanya orang yang memiliki kerendahan hati serta memiliki kesadaran diri yang baik yang diperkenan oleh Tuhan. Hanya orang yang memiliki iman yang besar, iman yang teguh dan kokoh yang akan mengalami pertolongan Tuhan dengan nyata.
Oleh karena itu, kita harus memelihara kesadaran diri yang baik, kita harus selalu memiliki kerendahan hati di hadapan Allah, dan kita harus memiliki iman percaya yang besar kepada Yesus, bahwa Yesus sanggup melakukan apapun untuk menolong hidup kita. Suatu kali sang ayah yang bernama David berkata pada istrinya, "Ma, Papa ingin sekali melihat Tuhan Yesus menolong dan melihat seperti apa wajah Tuhan. Kalau perlu, Papa akan berdoa dan puasa." Ketika banjir terjadi di Jakarta awal tahun 2020, di kompleks perumahan Pak David terjadi banjir besar karena posisi daerahnya sangat rendah. Semua warga mengungsi karena perintah dari pihak kelurahan, tetapi keluarga Pak David tetap tinggal di rumah mereka. Setelah banjir besar semakin meninggi, akhirnya istri Pak David membujuk agar mereka mengungsi saja, tetapi Pak David bersikukuh untuk tinggal dan membiarkan istri dan anak-anaknya pergi. Pak David tinggal sendirian dan berdoa kepada Tuhan Yesus agar menolongnya. Tak lama kemudian datanglah Pak RT dan tim SAR ke rumahnya dengan perahu karet. Pak RT berteriak memanggil Pak David, "Ayo kita pergi dari sini. Sebentar lagi air akan naik lebih tinggi, Pak David." Namun Pak David berkeras hati menolak. Terpaksa Pak RT dan tim SAR meninggalkan dia sendirian atas kemauannya sendiri. Tidak lama banjir pun mencapai atap rumahnya dan Pak David naik ke atas genteng rumahnya dan berpikir Tuhan Yesus mungkin akan datang menolongnya. Tidak lama air pun mencapai atap rumahnya dan Pak David naik ke atas genteng rumahnya dan berpikir Tuhan Yesus mungkin akan datang menolongnya. Tak begitu lama datanglah lagi tim SAR dengan helikopter mengajak Pak David mengungsi. Dan kali ini pun Pak David menolak dan berkata, "Saya percaya Tuhan Yesus akan datang menolong dan menyelamatkan saya." Akhirnya helikopter dan tim SAR itu pun pergi meninggalkan Pak David seorang diri dan akhirnya Pak David mati tenggelam bersama dengan rumahnya. Lalu malaikat Tuhan membawa Pak David menghadap Tuhan Yesus dan berkatalah Pak David kepada Tuhan Yesus, "Ya Tuhan, mengapa Engkau tidak menolong saya pada waktu banjir besar itu?" Tuhan Yesus tersenyum dan berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku sudah 3 kali menampakkan diri kepadamu." Pak David heran dan bertanya, "Kapan Tuhan? Aku tidak melihat Engkau sama sekali." Lalu Tuhan Yesus menjawab, "Pertama, aku menampakkan diriku lewat istrimu yang mengajak engkau mengungsi. Kedua, aku menampakkan diriku lewat Pak RT dan perahu karet tim SAR yang mengajak kamu mengungsi. Kamu menolak. Ketiga, aku menampakkan diriku lewat tim SAR dan helikopter untuk mengajak kamu pergi. Tetapi karena kekerasan hati dan kedegilan hatimu, kamu tidak dapat melihat kehadiranku." Mendengar hal itu, sedihlah hatinya karena ia tidak memahami pertolongan dan kehadiran Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, cerita ini adalah ilustrasi bagi kehidupan iman kita. Terkadang kita tidak peka dan tidak melihat kehadiran serta pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Terkadang kita ingin memaksa Tuhan melakukan sesuatu menurut cara dan kehendak kita sendiri. Karena itu marilah kita lebih menyadari keterbatasan kita. Menyadari keberadaan kita di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Kita harus belajar rendah hati dan kita harus mengasihi Allah dengan benar. Bukan Allah yang harus menuruti kehendak kita, tetapi kitalah yang harus menuruti kehendak Allah. Belajarlah rendah hati dan percayalah kepada segala rencana dan kehendak Tuhan, dan hiduplah mengasihi Allah serta mengasihi sesama dengan benar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berhenti berharap pada Allah. Jangan pernah meragukan kasih dan kuasa Allah. Jangan menolak anugerah dan hak istimewa dari Allah yang memperbolehkan kita datang berdoa setiap hari dan setiap saat kepadanya. Kita dapat datang berdoa pun bukan karena kelayakan kita, tetapi karena dilayakkan oleh Allah. Syukurilah hal itu. Bila saat ini saudara merasa iman saudara sedang lemah, bacalah firman Tuhan dan mendekatkan diri kepada Allah. Kuatkan hati dan bangun rasa percaya yang besar kepada Tuhan. Pelajari dengan baik Alkitab
agar semakin mengenal Allah dengan benar, sehingga iman percaya kita pun benar dan semakin kuat dan semakin besar. Kiranya Tuhan yang meneguhkan hati kita semua. Ingatlah perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 7 ayat 7-8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.